Selamat datang di podcast Dialog Bersama Kaum Miskin. Di sini kita akan membahas tentang pengalaman dialog bersama kaum miskin bersama kedua narasumber kita, yaitu Suster Yovita dan Suster Angel. Kedua suster ini telah lama bekerja di bidang pelayanan sosial. Mereka telah banyak berdialog dengan kaum miskin di sekitar mereka. Suster Yovita dan Suster Angel, terima kasih telah bersedia untuk hadir di podcast hari ini. Sama-sama Vera. Iya, terima kasih kesempatannya. Baik suster, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang mendorong suster untuk melakukan dialog bersama kaum miskin? Baik Vera, yang mendorong saya untuk melakukan dialog bersama kaum miskin itu pertama-tama sebuah panggilan dan juga anugerah yang diberikan Tuhan, terutama bagi kami sebagai seorang religius. Kalau dari Suster Angel? Ya baik, saya hampir sependapat dengan Suster Yovita bahwa itu sebuah panggilan, dan bagi saya juga saya mau belajar dengan keadaan dan kehidupan mereka supaya juga kita mengetahui situasi dan kehidupan mereka sehari-hari. Itu saja. Baik suster, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana suster memulai dialog dengan kaum miskin? Kalau dari pengalaman saya itu memulai berdialog dengan kaum miskin, pertama-tama itu saya melakukan pendekatan kepada mereka. Dengan cara pendekatan itu ya kita lebih mengenal mereka secara dekat kayak gitu. Jadi kita bisa memahami situasi mereka. Baik, kalau dari Suster Angel? Dari saya, berdasarkan pengalaman saya, pertama itu saya memperkenalkan diri saya, kemudian menyampaikan tujuan dan niat baik saya terlebih dahulu sehingga menimbulkan semangat untuk mereka dan saya untuk semakin welcome satu dengan yang lain. Itu sih yang saya mulai. Terima kasih suster. Baik suster, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang suster bicarakan dalam dialog bersama kaum miskin? Yang dapat saya bicarakan dengan berdialog bersama kaum miskin itu pertama-tama itu saya menggali pengalaman mereka, karena dari pengalaman mereka yang bekerja keras, lalu mereka yang hidupnya bahagia walaupun miskin dan bahagia gitu kan, terus mereka yang penuh tanggung jawab dengan tugas apapun yang mereka lakukan, itu menjadi sebuah tantangan atau motivasi bagi saya, di mana bahwa orang miskin yang begitu aja mereka bertahan gitu, sedangkan kita yang sehari-harinya berkecukupan terkadang kita mengeluh. Dari situ, dari pengalaman itu ya lebih ke arah motivasi diri sih kalau dari saya. Baik suster, kita lanjut ke Suster Angel. Baik, yang saya bicarakan bersama kaum miskin, yang pertama itu saya bicara tentang kehidupan sehari-hari mereka, pekerjaan mereka apa, kemudian mendengarkan mereka, perjuangan mereka, tantangan mereka. Setelah itu saya mendengarkan apa harapan dan impian mereka selanjutnya, ya, sehingga dengan kehadiran saya mampu memberikan peneguhan kepada mereka. Itu yang saya lakukan. Ternyata pengalaman suster dorang sangat luar biasa ya bersama kaum miskin. Baik suster, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja tantangan yang suster hadapi dalam dialog dengan kaum miskin? Baik, kalau dari saya tantangannya itu dari bahasa. Ya, karena apa? Dengan bahasa itu terutama kalau kita bisa bahasa dengan mereka, maka kita juga mudah untuk berdialog bersama. Nah, di situ saya merasakan bahwa saya harus menggunakan bahasa yang baik, yang bisa diterima secara baik dan benar dan ditanggapi dengan baik pula dari pihak mereka itu sendiri, sehingga dialog yang dilakukan bersama ini sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, dan saling memberikan pengalaman yang baru. Itu sih yang saya alami. Baik suster, terima kasih. Kita lanjut ke Suster Yovita. Baik, kalau dari saya itu tantangan itu kadang kita ditolak dan juga kita tidak diterima baik oleh mereka kayak gitu. Kenapa saya melihat bahwa tantangan ini membuat suatu tantangan baru, tantangan bagi saya, itu karena kita kan untuk berkomunikasi dengan orang-orang miskin kayak gitu, mereka tidak mudah untuk menerima kita, apalagi saat kita mau mengetahui kehidupan mereka dan juga kebiasaan-kebiasaan mereka cukup sulit kayak gitu, terutama di zaman sekarang ini orang merasa tertutup dengan pengalaman karena miskin, makanya mereka merasa tertutup kayak gitu, merasa diasingkan dari orang lain.
Suster, terima kasih atas jawabannya yang sangat baik. Nah, Suster, kita kan udah banyak pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Nah, teman-teman, di sini saya akan bertanya tentang apa harapan Suster untuk dialog dengan kaum miskin. Baik, harapan saya untuk berdialog dengan kaum miskin, yang pertama itu mengurangi kesenjangan di antara masyarakat. Artinya, apapun keadaan kita, entah itu situasi ekonomi, sosial, kebudayaan, latar belakang apapun, ya kita harus merangkul sesama tanpa memandang apapun itu. Yang kedua itu, diharapkan dengan dialog ini kita semakin terbuka untuk kebutuhan sesama. Dengan demikian, maka persaudaraan semakin terjalin di masyarakat kita. Itu harapan saya. Wah, sangat luar biasa ya harapan Suster Angel. Kita lanjut ke Suster Yovita. Harapan saya yang pertama butuh keterbukaan untuk membangun solidaritas dan juga kerjasama di antara mereka sehingga menumbuhkan cinta dan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, Suster Yovita, terima kasih atas jawabannya. Nah, teman-teman, di sini saya menyimpulkan bahwa dialog bersama kaum miskin itu tidak mudah ya, teman-teman. Kita harus membutuhkan effort. Walaupun ada banyak tantangan seperti yang disebutkan oleh Suster Yovita dan Suster Angel, baik dari segi bahasa kurang diterima dari kaum miskin, tetapi itu bukan menjadi suatu tantangan yang besar, melainkan mendorong kita, memotivasikan kita untuk semakin dekat, untuk berdialog bersama kaum miskin. Untuk itu teman-teman, kita harus membangun solidaritas dan bekerja sama bersama kaum miskin di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Suster Yovita dan Suster Angel atas waktu dan sharingnya. Semoga dialog bersama kaum miskin ini dapat terus berlanjut dan berdampak positif bagi kita semua. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Semoga kita dapat berdialog lagi ya, Suster. Oke, Vera. Sekian dan terima kasih. Dadah.